Dan kita langsung mulai aja dari nomor 1. Di sini saya sudah mendownload Cisco Packet Tracer. Lalu untuk nomor 1-nya, membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Saya akan mendrag PC-nya sebanyak 4, seperti yang diminta. Seperti ini. Dan 1 switch. Lalu menghubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Sini kita connection dari PC 1 ke switch. PC 3 ke switch. PC 4 ke switch. Lalu setelah semua komputer dan switch ini sudah dihubungkan menggunakan kabel, kita akan mengkonfigurasi IP address agar komputer-komputer ini dapat terhubung satu sama lain. Karena jaringan tidak memiliki server DHCP, maka konfigurasi IP address ini dilakukan secara manual dengan membuat konfigurasi secara statis. Kita mulai dari PC 1. Seperti ini, kita lalu pilih klik config. Nah, di sini udah static ya. Dan kita masukkan IP address-nya di bagian ini. Untuk IP address-nya saya menggunakan 192.168.1.10. Seperti ini. Lalu kita lakukan juga di PC kedua. Selanjutnya, setelah kita memberikan alamat IP address-nya, kita akan melakukan tes jaringan agar kita mengetahui apakah jaringan sudah terbentuk dengan sempurna atau belum dengan cara mengeping komputer yang berseberangan. Kita akan mulai ping dari PC 1 ke semua PC. Nah, ini kita akan pilih PC 1, lalu pilih desktop. Dan di sini ada command prompt. Nah, ini nanti kita akan ping satu persatu. Kita akan coba mulai tes PC 1 ke PC 2. Di sini tulis saja langsung ping. Kita tulis alamat IP-nya. Seperti ini, lalu enter. Nah, kalau hasilnya seperti ini artinya sukses. Komputer PC 1 dan PC 2 sudah terhubung. Lalu kita akan mencoba ping komputer lainnya. Jadi kita akan coba ping untuk komputer 3. Mohon maaf, sepertinya saya ada kesalahan di sini, soalnya request timeout. Jadi kita cek lagi untuk PC 3-nya. Oh, di sini saya salah mengetik 192.168.1.12. Kita coba lagi. Di sini. Nah, di sini hasilnya sudah berhasil ya. Lalu untuk komputer keempat, kita ping kembali. Dan hasilnya juga sudah sukses. Jadi nomor 1 sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya untuk nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya.
Kita buka Cisco-nya lagi. Karena di sini tadi soalnya membutuhkan 4 buah komputer, jadi kita masih bisa menggunakan topologi yang ini. Kita langsung tambahkan aja server di sebelahnya, switch. Lalu kita akan koneksikan server, switch. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP address si server ini dengan cara klik servernya. Lalu di bagian config kita akan memasukkan IP address-nya. Di sini saya akan membuat IP address-nya 192.168.1.1. Seperti ini. Ini juga biarin aja sama subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita klik service. Di sini kita harus pastikan bahwa HTTP ini dalam keadaan on dan HTTPS-nya juga on. Lalu di sini saya akan mengedit indeksnya agar nanti ketika layanan HTTP ini berhasil diakses akan lebih terlihat. Di sini saya akan edit. Di bagian welcome to Cisco Packet Tracer ini saya hapus. Saya akan ganti menjadi kita close lagi. Kemudian kita akan mengakses melalui PC 1 sampai PC 4 untuk kita coba apakah server HTTP ini sudah terhubung. Servernya dengan nama servernya dengan HTTP 1.1. Kita coba dari PC pertama, kita klik PC-nya, lalu kita menuju web browser. Di sini kita ketikkan IP address-nya. Nah, ini HTTP berhasil diakses seperti ini. Lalu kita akan coba ke PC selanjutnya yaitu PC 2. Kita klik web browser. Kita ketikkan lagi IP address-nya dan berhasil juga. Selanjutnya untuk PC 3 kita masukkan IP address-nya kembali dan berhasil. Setelah itu yang terakhir adalah PC 4. Kita masukkan kembali IP-nya. Dan berhasil. Jadi setelah kita coba dari PC 1 sampai PC 4, server HTTP ini berhasil diakses. Jadi nomor 2 tugas praktek 3 ini sudah berhasil saya laksanakan. Selanjutnya untuk nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Karena masih menggunakan 4 buah komputer dan HTTP, jadi saya masih menggunakan topologi yang sebelumnya. Ini kita buat kembali Cisco Packet Tracer. Saya akan tetap menggunakan topologi ini, lalu saya akan menambahkan server DNS di sebelahnya. Dan di sini servernya saya rubah dulu ya menjadi DNS 1.2 karena nanti saya akan membuat IP address-nya berurutan dengan si server HTTP tadi. Lalu akan saya koneksikan server ke switch. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan mengkonfigurasi IP address dari server DNS. Kita klik. Di sini kita masukkan IP address-nya. Saya menggunakan 192.168.1.2. Lalu kita klik bagian service.
Di sini kita pilih DNS. Lalu kita pastikan DNS service-nya on. Dan di bagian name, kita akan masukkan nama domain yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan nama proyek begadang.lokal. Saya menggunakan .lokal agar takutnya nanti bentrok dengan domain yang sesungguhnya di internet, seperti itu. Lalu di sini saya masukkan IP-nya kembali 1.2 dan klik add. Ya, seperti ini. Dan kita close. Dan selanjutnya kita akan mengisi alamat IP DNS server pada PC 1 sampai PC 4. Di DNS server ini 1.2, lalu di selanjutnya 1.2.1.2. Coba saya cek lagi ya, takut saya salah. 1.2.1.2. Oke, di sini ini 1.2 dan di PC 4. Lalu kita akan menguji server DNS ini dengan membuka web server di PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4 dengan memasukkan nama domain yang sudah kita buat tadi di bagian URL. Kita akan coba dari PC 1. Kita akan buka web browser. Di sini kita masukkan domain yang sudah dibuat, proyek begadang.lokal. Di sini sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan ke PC 2. Berhasil juga, lalu kita lanjutkan ke PC 3. Di sini sudah berhasil. Dan yang terakhir PC 4. Unresolved. Mohon maaf, di sini saya ada kesalahan menuliskan alamat IP address-nya. Oke. Ini kita ulang. Nah, di sini welcome to Cisco Packet Tracer dan sudah berhasil. Jadi soal nomor 3 juga sudah selesai saya kerjakan. Dan soal terakhir yaitu nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Kita akan buat ini, kita hapus dahulu semuanya jadi untuk memudahkan membuat topologi baru. Lalu di sini kita akan mendrag 2 PC, 3 server, 2 switch, dan 1 router.
Lalu kita akan dikoneksikan sesuai dengan panduan. Setelah dikoneksikan, di sini terlihat ada jaringan berwarna merah. Di mana jaringan berwarna merah ini artinya proses pengkabelan tidak terhubung. Dan kita harus ubah IP routernya terlebih dahulu agar nanti jaringannya berwarna hijau atau proses pengkabelan berhasil. Sebelumnya saya akan mengganti nama-namanya terlebih dahulu sesuai dengan panduan di panduan praktikum. Kemudian di sini kita akan melihat gig-nya ya. Ini ada gig 000 dan gig 001. Nah, gig ini itu untuk menentukan mana jaringan bawah dan mana jaringan atas. Jaringan bawah ini 000 dan jaringan atas 001. Lalu kita akan mengubah IP address dari routernya. Kita klik di bagian router. Lalu kita di bagian config untuk gig jaringan bawah, port statusnya on. Lalu untuk IP address-nya saya akan isi 192.168.1.100. Gig 0 dan gig 1 ini tidak boleh sama ya IP address-nya. Jadi di gig 1 saya akan memasukkan IP address 192.168.1.100 dan di gig 1 itu saya akan memasukkan IP address-nya 10.10.10.1. Saya langsung masukkan aja 192.168.100. Dan di sini saya masukkan port status on, jangan lupa 10.10.10.1. Nah, nanti kita akan lihat di sini jaringannya berubah menjadi hijau. Ya, di sini jaringannya sudah berwarna hijau, artinya proses pengkabelan berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur terlebih dahulu dari jaringan atas, yaitu kita akan mengatur IP address DNS server terlebih dahulu, ilkom.com, kemudian pc0. Jadi kita langsung aja untuk mengubah atau mengkonfigurasi IP DNS server. Kita klik DNS servernya, kemudian kita klik config. Di bagian default gateway ini kita tulis 10.10.10.1 karena tadi jaringan atas dari routernya. Ini kita masukkan IP address dari server DNS. Nah, apabila router jaringan atasnya ini tadi adalah 10.10.10. sekian X, maka jaringan atas yang lain hardware-nya harus memiliki IP address
dengan IP yang serupa, yaitu 10.10.10 sekian. Jadi nanti IP tersebut akan berlaku untuk DNS server, ilkom.com, dan PC0. Seperti itu. Ini kita masukin aja IP address-nya. Di sini saya akan membuat 10.10.10.2. Lalu di bagian setting di sini 10.10.10.2 seperti ini. Lalu kita ke bagian service dan HTTP-nya juga HTTPS di off seperti itu. Dan kemudian kita akan mengatur IP dari ilkom.com. Kita klik, kita ke bagian config, lalu IP address-nya kita buat 10.10.10.3. Kita masukkan default gateway-nya 10.10.10.1 dan DNS servernya 10.10.10.2. Lalu di bagian service ini indeksnya akan saya edit. Jadi ketika nanti membuka ilkom.com, kalimatnya menjadi ilkom.com bisa diakses. Berhasil diakses guys. Seperti ini, lalu akan saya save. Yes. Kemudian kita akan atur IP dari PC0. Config. Di sini kita masukkan IP-nya. Saya membuat 10.10.4. Di bagian setting default gateway-nya 10.10.10.1, lalu DNS servernya 10.10.10.2. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi IP address dari jaringan atas. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP untuk jaringan bawah, yaitu untuk IP dari pendilkom.com dan PC1. Kita akan memulai dari server pendilkom.com. Kita klik, lalu di bagian config di Fast Ethernet kita akan memasukkan IP address-nya. Di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.1.200. Karena tadi di router bagian jaringan bawah itu IP address-nya adalah 192.168.1.100, maka hardware di jaringan bawah yaitu server pendilkom.com dan PC1 harus memiliki IP yang serupa, yaitu awalannya 192.108.1 sekian. Jadi yang membedakan adalah angka di belakangnya. Di sini saya membuat pendilkom.com ini dengan IP address-nya 192.168.1.200. Kemudian di bagian setting kita akan memasukkan default gateway-nya yang tadi itu 192.168.1.100 untuk router bagian bawah, lalu DNS servernya 10.10.10.2. Kemudian di bagian service saya akan mengedit indeks HTML-nya. Di sini welcome to Cisco saya akan ubah menjadi pendilkom berhasil diakses guys. Dan saya save aja, kemudian saya close, lalu kita akan mengkonfigurasi IP dari PC1. Klik config, lalu untuk Fast Ethernet membuat IP address-nya 192.168.1.50 seperti ini. Lalu kita ke setting dan masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.100 dengan DNS server 10.10.10.2. Jaringan bawah sudah selesai kita konfigurasi.
Kemudian kita akan mengatur DNS server agar bisa terhubung dengan pendilcom.com dan ilcom.com. Sini klik DNS server. Di bagian service kita klik DNS. Di sini DNS service-nya on, terus kita masukkan ilcom.com dengan IP address 10.10.10.3 dan pendilcom.com dengan address 192.168.1.200 dan lalu kita close. Selanjutnya kita akan melakukan perintah dari soal nomor 4. Yang pertama, ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita klik PC0, lalu klik desktop, kita buka command prompt, kita ping IP address dari PC1 yaitu 192.168.150. Di sini saya salah memasukkan IP, jadi kita akan coba ulang. Dan ini sudah berhasil ya, jadi PC0 dan PC1 sudah terhubung. Lalu untuk nomor 2, ping dari komputer PC1 ke PC0 dan pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita klik PC1, lalu desktop, command prompt, kita akan ping IP address dari PC0 yaitu 10.10.10.4. Dan ini sudah berhasil, jadi PC1 dengan PC0 juga sudah terhubung. Lalu untuk nomor 3, buka web browser akses ilcom.com dari PC1. Pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Di sini kita klik PC1, lalu kita buka web browser, dan kita masukkan URL-nya ilcom.com. Nah, di sini ilcom.com berhasil diakses. Lalu untuk nomor 4, yang terakhir adalah buka web browser akses pendilcom.com dari PC0. Pastikan halaman pendilcom.com harus terbuka dari PC0. Kita buka PC0, lalu web browser, dan kita masukkan URL pendilcom.com. Di sini juga pendilcom sudah berhasil diakses. Sekian tugas praktek dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan praktikum ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.